Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Fauzi Nugraha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang presentasi saya. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang aliran pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke presentasi, yang terhormat buat Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan yang saya banggakan buat teman-teman semua. Baik, langsung ke presentasi yang pertama, yaitu tentang aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Aliran pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yang kedua gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, yang ketiga aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran klasik dalam pendidikan di sini dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama teori empirisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori konvergensi, dan yang keempat teori naturalisme. Teori empirisme John Locke pada tahun 1704 sampai 1938 dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran nativisme Schopenhauer, yaitu pada tahun 1788 sampai dengan 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan jahat. Tapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Aliran naturalisme J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya mewajibkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seseorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidikan. Aliran konvergensi William Stern pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Di sini juga ada gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, yaitu ada pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian atau centrus internet, yang ketiga sekolah kerja, yang keempat bagian proyek. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi peserta didik.
pengajaran pusat perhatian. Ditemukan oleh Ovid de Crowley, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pelajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Gershon Steiner, bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai suatu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama kawan-kawannya. Aliran pokok pendidikan di Indonesia, Taman Siswa INS, Indonesian Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut: asas membentuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat hidup, untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia selamat dan bahagia. Kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan nasional harus tetap dijaga. Kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan maka akan menghambat kemajuannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.